Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan melakukan pembahasan tryout assessment daerah yang sudah kita laksanakan pada tanggal 26 April 2023. Langsung saja kita akan mulai dari soal yang pertama. Di sini untuk soal yang pertama itu adalah tentang besaran dan pengukurannya, sedangkan yang diukur itu adalah waktu, besaran waktu dengan menggunakan alat ukur stopwatch. Nah, maka di sini kita lihat dulu bahwa di dalam stopwatch itu terdapat dua buah skala yang berada di dalam. Ini adalah skala yang pendek di mana setiap satu garis yang tebal ini menyatakan satuannya adalah 5 menit. Sehingga kita bisa membaca setiap garis yang tebal ini adalah 5, kemudian berikutnya adalah 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini berarti yang ditunjukkan oleh skala pendek ini adalah 20 ditambah dengan satu strip yang kecil atau strip yang halus. Ini menunjuk pada garis 1, maka bisa dinyatakan sebagai 21 menit. Kemudian untuk skala yang panjang atau yang berada di luar, ini menyatakan satuan waktu dalam sekon atau detik, di mana setiap satu strip atau garis yang tebal ini juga menyatakan 5. Kalau di sini berarti 5 detik. Nah, jadi ini bisa kita baca 5 detik, kemudian 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, seperti yang ada di contoh ini, maka skala yang panjang menunjuk pada angka 20, kemudian ditambah dengan 3 strip yang halus. Ini 3, maka tadi ini 20 ditambah dengan 3, menjadi 23 atau 23 detik. Nah, sehingga di sini pada stopwatch yang pertama, ini nanti bisa terbaca menjadi 21 menit 23 detik. Nah, kalau anak-anak sudah mempelajari cara membaca stopwatch, memang pada materi besaran dan pengukuran ini sebenarnya tidak sulit, tetapi yang dibutuhkan adalah ketelitian, ya. Kalau dalam soal ini terdapat 2 orang yang sedang melakukan olahraga lari menempuh jarak yang sama yaitu 5.000 meter, tetapi dari catatan waktunya menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk pelari yang pertama, maksudnya adalah pelari yang tiba di garis finish pertama. Di sini tadi sudah kita baca, waktunya adalah 21 menit 23 detik. Berarti ini pelari yang lebih cepat. Kemudian untuk pelari yang kedua, dari catatan stopwatch, di sini hasil pengukurannya menunjukkan untuk menit ini berada pada angka 1, 2, berarti 10, 15, 20, kemudian 25, 30, 35 ditambah dengan 3 strip yang kecil, berarti 38 menit. Kemudian untuk detiknya, 30, 35 ditambah dengan 2 strip yang halus, maka terbaca menjadi 37 detik. Atau kalau kita baca seluruhnya, berarti untuk pelari yang kedua, di sini catatan waktunya adalah 38 menit 37 detik. Jadi kalau anak-anak sudah paham bagaimana cara membaca stopwatch, maka kalau kemudian yang ditanyakan adalah selisihnya, kita tinggal mengurangkan waktu dari pelari yang kedua, pelari yang lebih lambat dengan pelari yang pertama yang lebih cepat, sehingga nanti di sini bisa diperoleh selisih dari 2 pelari tersebut adalah 17 menit 14 detik. Begitu ya. Jadi saya kira untuk besaran dan pengukuran itu sebenarnya bukan materi yang sulit, tetapi kita harus cermat, harus teliti untuk membaca dari alat-alat ukur yang disajikan. Berikutnya kita akan lanjut pada soal yang kedua. Di sini pada soal yang kedua, setelah disajikan bacaan, kemudian juga disajikan gambar susunan partikel pada beberapa macam zat. Di sini dimulai dari yang A.
diperlihatkan susunan partikelnya teratur dengan jarak yang rapat. Maka kita bisa menyatakan bahwa yang A ini adalah susunan partikel untuk iat padat. Kemudian untuk yang B, ini susunan partikelnya agak renggang. Berarti ini adalah susunan partikel untuk iat cair. Sedangkan untuk yang C, di sini kita lihat bahwa susunan partikelnya atau jarak partikelnya itu sangat renggang. Nah, ini ada pada iat gas. Nah, setelah kita memahami susunan partikelnya, berikutnya di sini pada soal disajikan kasus. Nadia menjumpai benda-benda di dalam rumahnya. Yang pertama adalah galon yang berisi dengan air. Kemudian yang kedua adalah balon. Di sini balonnya mengembang, berarti di dalam balon itu terdapat gas. Kemudian benda yang ketiga adalah ember yang berbentuk kotak. Kemudian benda yang keempat adalah kotak kaca. Di sini Nadia akan memindahkan isi benda dari benda pertama, ini nanti akan dipindah ke benda yang ketiga. Jadi benda yang pertama ini, nah nanti ini akan dipindah ke benda yang ketiga. Kemudian untuk benda yang kedua, ini nanti akan dipindah ke benda yang keempat. Nah, lalu bagaimana ketika benda-benda itu dipindahkan? Untuk iat cair itu seandainya dipindahkan, maka nanti bentuknya itu akan sesuai dengan wadahnya. Nah, maka kita bisa cek pada optionnya. Mana yang sesuai? Seandainya iat cair itu dipindahkan, maka dia akan mempunyai bentuk sesuai dengan wadahnya. Nah, di sini ada option B, kemudian ada option C. Tetapi mana yang lebih sesuai? Kalau yang B, ternyata di sini masih ditambah dengan pernyataan bentuk berubah sesuai dengan wadahnya dan memenuhi wadah. Nah, ini saya kira yang ini tidak sesuai ya. Maka kita tidak pilih yang B. Nah, kemudian yang sesuai yang mana? Oh, ternyata yang C, bentuknya sesuai dengan wadah. Nah, kemudian kalau untuk benda yang kedua, tadi adalah gas yang ada di dalam balon. Seandainya dipindahkan ke dalam kotak kaca, lalu apa yang terjadi? Untuk gas, jika gas itu dipindahkan ke dalam wadah, maka nanti partikel-partikelnya nanti akan bergerak memenuhi wadah tersebut. Nah, di sini maka yang sesuai adalah pernyataan yang C juga. Nah, kemudian untuk susunan partikelnya, saya kira tadi sudah ya. Untuk iat cair itu adalah sesuai dengan gambar B, sedangkan untuk iat gas itu sesuai dengan gambar yang C. Jadi sudah jelas sekali di sini jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang C. Oke, untuk selanjutnya kita menuju ke ternyata di sini masih ada tabel yang lebih lengkap supaya nanti anak-anak bisa memahami lagi ciri-ciri dari iat padat, iat cair, dan iat gas. Kemudian bagaimana dengan gambar susunan partikelnya. Saya kira ini penting. Jadi yang perlu dipelajari hal-hal apa saja. Nah, saya kira di sini untuk ciri-cirinya sudah disajikan dengan lengkap. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya adalah soal nomor 3. Disajikan kutipan dengan judul dari mana datangnya bunga es. Kita sering sekali menjumpai adanya bunga es di bagian freezer. Ini biasanya kita jumpai pada kulkas yang 1 pintu ya. Tapi kalau untuk kulkas yang 2 pintu itu biasanya sudah lebih canggih sehingga jarang terbentuk bunga es. Nah, ini kasusnya adalah pada kulkas yang 1 pintu atau kulkas yang ada freezernya. Nah, bagaimana pembentukan bunga es? Bunga es itu terjadi karena adanya uap air ya. Jadi berasal dari uap. Uap air yang ada di dalam lemari es kemudian akan mengalami kondensasi atau mengembun karena suhu dingin. Nah, tetapi suhu dingin tersebut kemudian akan membuat uap air yang terkondensasi itu akhirnya nanti akan menghasilkan bunga es. Sehingga di sini terjadi perubahan wujud dari yang semula adalah uap atau gas, kemudian akan berubah menjadi embun atau ya cair, kemudian dia akan berubah lagi menjadi
bunga es. Nah, di sini berarti wujudnya menjadi padat. Nah, di sini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada peristiwa pembentukan bunga es itu adalah perubahan fisika. Nah, dari kasus tersebut kemudian kita diminta untuk memilih dari beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pada peristiwa pembakaran logam yang dipanaskan. Kemudian yang kedua adalah kertas yang dibakar. Yang ketiga adalah pembusukan pada buah pisang. Kemudian yang keempat adalah pada batu yang dipecah-pecah sehingga menjadi batu yang berukuran kecil. Nah, di sini mana ciri yang lebih sesuai? Nah, di sini kalau tadi pada peristiwa pembentukan bunga es itu adalah perubahan fisika. Kenapa dikatakan sebagai perubahan fisika? Nah, ini karena perubahan fisika itu tidak menyebabkan terjadinya atau terbentuknya zat baru. Nah, jadi di sini kita memilih mana yang sama-sama ketika terjadi perubahan itu tidak akan membentuk zat baru. Nah, di sini kalau pada peristiwa logam yang dibakar itu seandainya nanti dia itu terkena panas, kemudian meleleh, tetapi ketika meleleh itu tetap tidak akan terbentuk zat baru. Dan kemudian dia bisa kembali lagi ke bentuk semula. Nah, maka ini merupakan perubahan fisika. Itu untuk gambar yang pertama. Tetapi kalau pada gambar yang kedua, setelah kertas dibakar, apa yang kemudian bisa dilihat, yang bisa kita amati? Ternyata nanti kertasnya habis menjadi abu. Nah, berarti kan di sini terjadi pembentukan zat baru. Nah, maka untuk yang nomor 2, ini lebih cocok ke perubahan kimia. Jadi kita tidak milih yang nomor 2 ya. Kemudian yang nomor 3, pada peristiwa pembusukan buah-buahan. Nah, ini juga dari peristiwa pembusukan itu terjadi penguraian zat-zat kimia yang ada di dalam buah-buahan. Ada reaksi kimia, kemudian nanti akan menghasilkan zat baru. Maka yang nomor 3 itu juga merupakan perubahan kimia. Jadi kita tidak milih yang nomor 2 dan nomor 3. Kalau yang nomor 4, ketika batu dipecah-pecah, tapi dia masih batu ya, hanya ukurannya itu lebih kecil. Nah, maka juga tidak membentuk zat baru. Maka mana yang perubahan fisika? Adalah yang nomor 1 dan nomor 4. Oke, lanjut lagi ke soal yang berikutnya, soal nomor 4. Nah, di sini juga ada kasus. Kasusnya adalah Anissa ingin menyajikan minuman air putih hangat untuk kedua orang tuanya. Tetapi pada saat itu yang tersedia adalah 2 gelas air ya. Air yang pertama bermassa 300 gram, tetapi air itu baru saja mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Sedangkan pada gelas yang kedua, masanya adalah 500 gram dengan suhu yang lebih rendah, yaitu 40 derajat Celcius. Nah, mungkin kalau 40 derajat Celcius itu masih dirasa kurang hangat ya. Nah, maka di sini Anissa menginginkan supaya nanti minuman yang disajikan untuk orang tuanya itu menjadi lebih hangat lagi. Nah, untuk mengetahui nanti kira-kira air hangat yang diperoleh dari mencampurkan air dari 2 gelas tersebut bersuhu berapa? Nah, di sini yang kita pergunakan adalah asas Black ini ya, asas Black. Kita sudah mengenal asas Black itu seperti apa? Q lepas sama dengan Q terima. Kemudian nanti untuk suhu akhir air hangat yang diperoleh, nah di sini adalah X derajat Celcius. Nah, kemudian untuk rumus dari kalor, saya kira anak-anak sudah paham. Kita menggunakan MC delta T. Nah, tapi di sini yang menjadi permasalahan, kadang-kadang kita masih bingung mana yang melepaskan, mana yang menerima. Nah, di sini kalau kita lihat, air yang bermassa 300 gram, ini suhunya 100 derajat Celcius. Nanti ketika dicampurkan dengan air bermassa 500 gram, dengan suhu 40 derajat Celcius, nah, berarti kan air yang bersuhu 100 derajat ini akan turun suhunya sampai ke suhu akhir campuran tadi, suhu X gitu ya. Ini ketika dicampur, ini dicampur, nah maka nanti akan tercapai suhu X. Nah, suhu X ini berapa? Kan begitu. Nah, dengan menggunakan asas Black,
Yang melepaskan siapa? Nah, berarti di sini yang melepaskan kalor adalah yang suhu awalnya lebih tinggi, yaitu yang bermassa 300 gram. Sedangkan yang menerima siapa? Yang menerima adalah yang suhu awalnya lebih rendah, yaitu air yang bermassa 500 gram. Nah, dari sini kemudian kita masukkan, dan jangan lupa di sini karena masih masanya menggunakan gram, kita ubah dulu ke dalam kilogram menjadi 0,3. Kemudian untuk kalor jenis air 4200 Joule kilogram per derajat Celcius. Delta T-nya untuk yang melepaskan kalor berarti 100 min X derajat. Ya, karena nanti kan suhu air hangat yang diperoleh itu kan X, berarti dia mengalami penurunan sampai ke suhu X derajat. Maka di sini delta T-nya adalah 100 minus X derajat Celcius. Sedangkan yang menerima adalah air yang awalnya tadi bersuhu 40 derajat Celcius. Maka di sini adalah yang bermassa 0,5 kg. Kalor jenisnya sama ya, karena sama-sama air yang dicampurkan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan delta T bagi air yang menerima itu seberapa? Nah, ini suhu akhir campurannya dikurangi dengan suhu awalnya, atau X minus 40 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini untuk kalor jenisnya karena sama bisa kita coret. 0,3 kita kalikan 100 menjadi 30. 0,3 kali X menjadi 0,3 X. Kemudian 0,5 kali X berarti menjadi 0,5 X. Kemudian 0,5 kali 40 menjadi 20. Kemudian untuk yang 30 atau yang 20 kita bawa ke ruas kiri ya, karena di sini bertanda minus. Ketika dibawa ke ruas kiri jadi bertanda positif. Sedangkan yang 0,3 dari ruas kiri kita bawa ke kanan. Di sini bertanda minus, ke kanan menjadi bertanda positif. Nah, kemudian kita jumlahkan 50 sama dengan 0,8 X. Maka X-nya berapa? 62,5. Sehingga kita bisa menemukan bahwa ternyata suhu air hangat yang disajikan oleh Anissa itu menjadi air yang bersuhu 62,5 derajat Celcius. Oke, begitu nggih. Lanjut untuk soal yang berikutnya. Soal yang ke-5. Ini tentang perpindahan kalor ya, tapi kasusnya dari termos. Nah, ini untuk bisa menjawab tentang termos, tentu saja kita harus paham dulu bagian-bagian yang ada di dalam termos. Yang pertama, dinding luar dari termos itu biasanya ada dilapisi plastik ya. Bagian di sini yang ditunjuk berwarna kuning itu ada dinding luarnya, biasanya terbuat dari plastik. Kemudian nanti di bagian dalamnya itu ada bahan yang terbuat dari gelas yang biasanya dilapisi perak mengkilap. Kemudian di bagian dalamnya, nah di sini kita bisa menyimpan air, yang harapan kita ketika air itu kita simpan di dalam termos itu kan nanti suhunya tidak turun begitu ya. Kemudian di dalam lapisan yang kedua tadi, ini di dalam lapisan dinding gelas yang dilapisi oleh perak tadi, di sini masih ada ruang ya, ada ruang kosong yang sering disebut sebagai ruang vakum, ruang yang hampa udara. Nah, bagaimana perpindahan kalor pada bagian-bagian termos tadi? Yang pertama adalah dinding luar, maksudnya dinding gelas luar, ini yang di sini diberi warna putih, itu adalah dinding gelas luar yang dilapisi oleh perak. Nah, di sini kenapa dilapisi dengan perak? Karena dengan adanya perak tersebut dapat mencegah perpindahan panas secara radiasi. Supaya panas itu tidak hilang dengan cara radiasi. Maka perlu adanya dinding yang terbuat, dinding gelas yang dilapisi dengan perak. Kemudian kalau bagian luarnya tadi dilapisi dengan plastik, karena plastik itu kan bahan isolator ya, sehingga ketika kita memegang gelas, di sini
memegang termos, maksudnya termos itu kalau kita pegang dari bagian luarnya kan tidak terasa panas, padahal di dalamnya itu berisi air panas. Nah, itu karena bagian luarnya itu terbuat dari bahan yang bersifat sebagai isolator. Kemudian untuk tutupnya, sumbatnya itu biasanya juga berasal dari bahan-bahan isolator. Nah, di situ tutupnya nanti akan mencegah perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Konduksi itu berarti perambatan yang melalui medium ya, makanya di sini dicegah dengan bahan yang bersifat isolator sehingga tidak akan merambat melalui mediumnya. Kemudian di sini untuk ruang vakumnya tadi, ruang hampa udara, dengan adanya ruang hampa udara itu maka nanti akan terjadi isolasi panas. Nah, di situ juga tidak akan terjadi perpindahan panas secara konduksi maupun secara konveksi. Nah, jadi di sini untuk pernyataan yang pertama, lapisan perak mengkilap dapat mencegah hilangnya panas melalui konduksi. Nah, mestinya di sini pernyataan yang tepat adalah lapisan perak mengkilap itu dapat mencegah hilangnya panas melalui radiasi ya. Jadi bukan konduksi, karena kalau konduksi itu perpindahan panasnya itu melalui medium perantara. Nah, sementara di sini perpindahan panas yang dimaksud dengan adanya lapisan perak itu adalah dicegah dengan cara radiasi supaya tidak terjadi radiasi begitu. Kemudian kalau yang kedua, dinding terbuat dari gelas. Gelas itu merupakan bahan konduktor yang jelek ya. Ini benar. Gelas itu merupakan konduktor yang jelek sehingga tidak dapat memindahkan kalor secara konduksi. Ya karena bukan konduktor yang baik sehingga dapat mencegah terjadinya hilangnya panas secara konduksi. Maka pernyataan yang kedua ini benar. Kemudian pada pernyataan yang ketiga, ada ruang vakum, ruang hampa udara, sehingga tidak memungkinkan perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Ya, ini benar ya. Kemudian yang keempat, sumbat yang terbuat dari isolator menjaga agar tidak terjadi radiasi. Nah, pernyataan yang salah itu ada di bagian ini. Nah, seharusnya bukan radiasi, tetapi agar tidak terjadi konduksi dan konveksi ini. Nah, sehingga di sini pernyataan yang paling tepat tentang peristiwa perpindahan kalor atau mengapa air yang kita simpan di dalam termos itu suhunya itu tidak turun. Nah, itu karena adanya bagian-bagian tadi. Yang lebih tepat adalah nomor 2 dan nomor 3. Oke, kemudian lanjut pada soal yang nomor 6. Ini tentang asam basa ya. Jadi kalau pada soal di sini disajikan suatu bacaan. Kalau misalnya kita berada di lapangan, kemudian tidak memungkinkan untuk kita menguji asam basa dengan menggunakan alat dan bahan laboratorium, maka kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini salah satunya yang bisa dijumpai itu adalah dengan menggunakan indikator alami kunyit. Bagaimana cara penggunaannya? Di sini cukup dicelupkan saja kunyit itu pada sampel tanah. Seandainya nanti sampel tanah itu warnanya sampel tanah itu dicelupi, apabila kunyit itu kita celupkan pada sampel tanah, ternyata warna dari kunyit itu tetap orange seperti warna aslinya. Nah, di situ kita bisa menyatakan bahwa sampel tanah itu adalah netral, bersifat netral. Tetapi apabila nanti kunyit kita celupkan ke dalam sampel tanah dan ternyata warna kunyitnya itu memudar atau warnanya bukan lagi oranye tetapi menjadi cenderung kekuningan. Nah, itu menunjukkan bahwa sampel tanah itu bersifat asam. Tetapi sebaliknya, apabila kunyit itu kita celupkan ke dalam sampel tanah dan warnanya itu cenderung menjadi lebih gelap atau coklat kemerahan, maka bisa dinyatakan bahwa sampel tanah itu bersifat basa. Nah, di sini hasil pengujian dengan menggunakan indikator alami tadi
masih diuji dengan menggunakan kertas lakmus. Ya. Pada pengujian yang pertama untuk sampel tanah P, oranye tadi ya, berarti P itu netral. Warna aslinya kunyit itu adalah oranye, dan ternyata ketika kunyit dicelupkan pada sampel tanah itu tetap oranye. Oh, berarti sampel tanah itu netral. Bagaimana ketika diuji dengan menggunakan kertas lakmus merah? Ternyata kertas lakmus merahnya tetap merah. Yang biru tetap biru. Oh, berarti ini betul ya hasil pengujiannya. Sampel tanah diuji dengan menggunakan kunyit, hasilnya sama dengan pengujian sampel tanah dengan menggunakan kertas lakmus. Kemudian untuk sampel tanah yang kedua itu adalah yang Q. Setelah dicelupkan, ternyata warna kunyitnya itu berubah menjadi kuning. Nah, di sini dinyatakan bahwa sampel tanahnya itu bersifat asam. Tetapi setelah diuji dengan menggunakan kertas lakmus, ternyata merah menjadi biru. Biru menjadi merah. Mestinya kalau merah menjadi biru, itu basah ya. Kalau biru menjadi merah, asam ya. Tetapi di sini ternyata kalau diuji dengan menggunakan kertas lakmus, hasilnya seperti ini. Berarti ini kan tidak sesuai ya hasil pengujian dengan kertas lakmus ini. Nah, maka kita pilih ini yang tidak menunjukkan kesesuaian yang mana? Yang Q ini. Kemudian kalau kita cek lagi pada sampel R, coklat kemerahan, ini berarti basah. Ya, merah menjadi biru. Sesuai, biru tetap biru. Nah, berarti sesuai. R dan S ini sama. Ya, jadi yang ditanyakan tadi adalah hasil pengujian yang tidak sesuai. Yang mana? Berarti yang tidak sesuai adalah sampel ya. Hasil pengujian sampel Q. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Ini tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu apa ya? Unsur itu adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia biasa. Sehingga di sini kita bisa mencocokkan dengan gambar ilustrasinya. Unsur itu adalah suatu zat tunggal yang sudah tidak dapat dipisah-pisahkan lagi melalui suatu reaksi kimia biasa. Nah, sehingga di sini unsur itu bisa dinyatakan dari gambar nomor 1. Ya. Kemudian untuk yang nomor 2, yang dimaksud dengan senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Nah, senyawa itu terbentuk melalui proses pencampuran zat secara kimia. Sebagai contoh adalah senyawa air. Itu terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, maka di sini kita bisa menyatakan bahwa gambar yang kedua ini adalah gambar dari senyawa. Kemudian kalau yang ketiga, kita cari lagi pada bacaan berikutnya. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Nah, 2 zat atau lebih. Dan masing-masing masih mempunyai sifat aslinya. Nah, di sini digambarkan. Ini zat yang pertama. Ini zat yang pertama ya. Kemudian di sini masih ada zat lagi. Yang kedua. Nah, berarti gambar yang ketiga ini merupakan campuran. Gambar yang keempat bagaimana? Ini juga gambar dari campuran karena ada 2 zat atau lebih. Nah, ini zat yang pertama. Ini zat yang kedua. Untuk campuran itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah campuran homogen. Apa yang dimaksud dengan campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran yang sudah tidak dapat dibedakan lagi zat yang tercampur di dalamnya. Berarti karena sudah menyatu ya. Sehingga yang nomor 3 ini adalah yang campuran homogen. Sedangkan yang keempat ini adalah yang campuran heterogen. Nah, kemudian kita harus mencari dari bacaan ini yang sesuai untuk unsur itu yang mana. Contoh-contoh untuk unsur. Hidrogen betul, unsur klorida juga betul, natrium betul, oksigen betul. Jadi sebenarnya keempat-empatnya ini betul semua ya. Tetapi kita cek lagi untuk yang kedua. Garam itu merupakan satu senyawa. Ini benar ya. Kemudian air sungai. Air sungai itu bukan senyawa, tapi dia campuran. Maka kita tidak pilih ini. Air H2O, dia senyawa, benar. Tetapi untuk kopi
dia tidak. Kemudian untuk yang ketiga tadi adalah campuran homogen. Kopi itu campuran homogen. Kalau kopinya kopi bubuk itu biasanya nanti masih terbentuk endapan ya. Sehingga bisa dikatakan kalau kopi bubuk itu merupakan campuran hidrogen. Jadi ini tidak. Kalau susu coklat, barangkali kalau susu coklat kental manis itu boleh. Teh manis itu juga boleh. Air sungai itu juga bisa. Kalau yang terakhir tadi adalah campuran hidrogen, air sungai, oke. Air kopi kalau kopinya kopi bubuk nanti masih bisa dipisahkan ya. Sehingga ini air sungai tadi harusnya homogen. Air kopi, oke, hidrogen. Kuah sup ayam, nah, tentu saja kalau ini sudah jelas sekali. Misalnya pada kuah itu ada dagingnya, kemudian ada sayurannya, itu bisa kita pisahkan dengan mudah. Susu coklat, kalau susu coklatnya itu susu kental manis, nah ini bukan hidrogen tetapi campuran yang homogen. Nah, berarti yang paling benar yang mana? Yang tidak ada tanda silangnya? Nah, yang paling benar adalah jawaban yang C. Oke, lanjut untuk soal berikutnya nomor 8. Perhatikan gambar terbentuknya ikatan kimia dan beberapa pernyataan berikut. Di sini ikatan kimia yang terbentuk itu adalah antara atom natrium dengan atom klorin. Nah, pertama kita harus lihat dulu atom natrium itu mempunyai nomor atom berapa? Nomor atomnya adalah 11 ya. Berarti kalau dia nomor atomnya 11, berarti natrium itu mempunyai 11 proton atau 11 elektron. Nah, dari 11 elektron itu nanti akan menempati kulit-kulit atom. Di kulit pertama atau kulit K ini ditempati oleh 2 buah elektron. Kemudian nanti di kulit yang kedua atau kulit L ini nanti akan ditempati oleh 8. Berarti di sini berjumlah 2 ditambah 8, 10. Masih ada satu lagi. Sehingga ketika sebelum terbentuk ikatan, maka sebenarnya atom natrium itu mempunyai 3 buah kulit atom, yaitu K, L, dan M. K terisi oleh 2 buah elektron, L terisi oleh 8, kemudian kulit ketiga, kulit terluarnya itu terisi oleh 1. Nah, di sini ada 1 elektron di kulit terluar, tentu saja ini akan membuat atom natrium ini menjadi tidak stabil. Karena kulit terluarnya itu terisi oleh hanya terisi oleh 1 buah elektron. Kemudian kita lihat pada atom klorin. Nomor atomnya itu adalah 17, sehingga bisa dinyatakan bahwa jumlah proton pada atom klorin itu semula adalah 17, jumlah elektronnya juga 17. Nah, elektron yang berjumlah 17 tadi menempati kulit K sebanyak 2 elektron, kemudian menempati kulit L sebanyak 8, berarti sudah 10 ya, masih ada 7. Nah, 7 buah elektron itu nanti akan menempati kulit ketiga atau kulit L. Nah, sementara kulit L itu nanti akan stabil seandainya terisi oleh 8 elektron. Nah, di sini kalau kita lihat, natrium itu tidak stabil karena kulit terluarnya itu hanya terisi 1. Kemudian klorida juga demikian, tidak stabil karena kulit terluarnya itu terisi 7, masih kurang 1 elektron. Nah, maka atom natrium itu nanti akan menyerahkan 1 buah elektron di kulit terluarnya untuk dipergunakan oleh klorin. Maka nanti dengan adanya serah terima elektron itu akan terbentuk ikatan kimia dengan klorin. Maka terbentuklah senyawa NaCl atau garam dapur yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah terjadi serah terima itu apa yang terjadi? Elektron di kulit terluar tadi diberikan untuk klorin. Nah, berarti dia kehilangan 1 buah elektron yang tadinya itu berjumlah 11. Ya, di sini 11. Tetapi karena diberikan ke klorin sebanyak 1 elektron, maka sekarang dia tinggal mempunyai 10.
ya, 10 elektron. Sedangkan protonnya itu berjumlah 11. Protonnya 11, elektronnya 10, maka dia menjadi kelebihan sebuah proton. Maka bisa dikatakan bahwa atom natrium ini sekarang menjadi atom yang bermuatan positif. Ya, kalau di sini pernyataan nomor 1, atom natrium akan bermuatan negatif. Berarti pernyataan nomor 1 ini tidak benar. Kemudian atom klorin yang semula mempunyai 17 elektron karena dia menerima sebuah elektron dari natrium, semula adalah 17, kemudian dia menerima 1. Maka sekarang dia mempunyai 18 elektron, sementara protonnya tetap berjumlah 17. Nah, dengan demikian dia akan kelebihan sebuah elektron. Dengan demikian, maka natrium itu akan bermuatan negatif. Oke, jadi yang nomor 2 ini benar. Nah, kemudian jumlah kulit atom natrium setelah transfer elektron adalah 3. Nah, ini sudah diberikan ke natrium ya, berarti sekarang kulit atomnya tinggal 2 ya. Berarti ini kalau 3, berarti ini tidak benar. Pernyataan yang terakhir. Kulit terluar atom klorin ditempati oleh 8 elektron. Ya, setelah terjadinya serah terima tadi, dari yang semula 7 menerima 1, maka sekarang menjadi 8 elektron. Maka pernyataan yang keempat ini benar. Sehingga di sini jawaban yang benar itu adalah yang nomor 2 dan nomor 4. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini disajikan kasus ada truk tangki yang melakukan dropping air di Dusun Sumilir ya, seperti yang anak-anak ketahui, Dusun Sumilir itu adalah dusun yang tempatnya di pegunungan. Nah, ketika truk tangki itu memuat air yang penuh, sehingga ketika dia berjalan di jalanan yang tidak rata begitu, kemungkinan nanti akan terjadi tumpahan air. Nah, kemudian tumpahan air itu dicatat. Nah, hasilnya bagaimana? Dari A ke B, ini hasil catatannya adalah ternyata jarak tetesan airnya itu semakin dekat. Nah, berarti kalau jarak tetesan itu semakin dekat, artinya apa? Dalam satu satuan waktu yang sama, jarak tempuh itu semakin sedikit. Ya. Dalam satu satuan waktu yang sama, ternyata jarak tempuhnya itu makin sedikit. Artinya apa? Berarti pada saat dari A ke B, ini truknya itu mengalami perlambatan. Ya, dari A B ini bisa dikatakan truknya mengalami GLBB diperlambat. Kemudian untuk B ke C. Nah, di sini karena jalanannya itu sebenarnya rata, tetapi karena mungkin tidak terlalu rata tetapi tidak halus ya, sehingga truk ini harus berjalan cukup hati-hati. Maka dia berjalan dengan kecepatan yang konstan. Ini ditunjukkan jarak titik-titiknya selalu sama. Artinya dalam satu satuan waktu yang sama jarak tempuhnya selalu sama. Maka bisa dikatakan pada saat di B ke C ini truk melakukan gerak lurus beraturan. Kemudian yang C ke D, di sini jalanannya cukup menurun, tapi sudah lumayan bagus ya. Sehingga ketika diamati pada titik-titik airnya, di sini jarak titik-titik air, tetesan air itu semakin lama semakin renggang. Berarti dalam satu satuan waktu yang sama, jarak yang ditempuh itu semakin jauh. Ya, dalam satu satuan waktu yang sama, jarak yang ditempuh itu semakin jauh. Artinya truknya melakukan GLBB dipercepat. Nah, sekarang kita lihat kalau grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu untuk yang GLBB ini kan dalam setiap satu satuan waktu dia selalu menggunakan kecepatan yang sama. Maka bisa digambarkan sebagai satu garis horizontal. Kemudian kalau yang GLBB dipercepat, dalam satu satuan waktu dia mengalami penambahan kecepatan, sehingga di sini kecepatannya semakin lama semakin bertambah. Sedangkan kalau yang diperlambat dalam satu satuan waktu ini dia
kecepatannya semakin menurun. Nah, maka grafiknya bisa digambarkan sebagai satu garis lurus yang menurun, begitu ya. Jadi di sini kita cocokkan kalau AB itu mestinya diperlambat, itu berarti turun dulu ya. Turun, kemudian yang BC-nya itu tadi gerak lurus beraturan, berarti horizontal, kemudian yang dipercepat itu garis grafiknya itu naik lagi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Disajikan kasus ada sebuah mobil yang mogok. Mobil ini didorong oleh 2 orang dengan gaya 200 dan 150. Didorong ke arah kiri ya kalau di sini ya. Tetapi di sini jangan lupa bahwa ketika mobil itu didorong nanti bannya itu juga akan mengalami gaya gesek terhadap aspal, sehingga di sini juga nanti akan bekerja gaya yang lain. Di mana gaya yang bekerja itu berlawanan arahnya. Nah, kalau kita lihat gaya yang bekerja ketika belum dibantu, dari 2 orang yang mendorong itu ternyata kan mobilnya itu belum bisa bergerak. Karena gaya yang dari 2 orang itu di sini baru diperoleh 350 Newton. Sementara gaya gesek ban mobilnya di sini adalah 400. Nah, karena masih kalau kita tambahkan berarti minus 50 ya. Jadi mobil itu tidak bisa bergerak ke arah kiri, ke arah depan. Ya, karena gaya gesek ban mobilnya lebih besar. Kemudian jika mobil itu akan dipindahkan sejauh 10 meter, berarti jarak yang dikehendaki untuk bisa sampai ke pinggir jalan itu sampai 10 meter, berarti S-nya adalah 10 meter. Kemudian bisa dipindahkan dengan usaha sebesar 6.000 Joule, berarti W sebesar 6.000 Joule. Nah, berarti gaya yang dibutuhkan untuk mendorong mobil sejauh 10 meter itu berapa? Nah, di sini kita hitung dulu, kita cari dulu gayanya. Dengan menggunakan persamaan W sama dengan F kali S. W-nya tadi 6.000, F-nya itu yang akan kita cari, kemudian S-nya berpindahnya sejauh 10 meter, maka diperoleh F-nya adalah 600 Newton. Nah, tetapi di sini kita harus ingat tadi ya, 600 Newton, tetapi kan di sini tadi kita masih punya PR, gaya gesek ban mobilnya tadi ada 50, maka gaya keseluruhan yang dibutuhkan itu kan sebenarnya sebesar 650 Newton ini, maka kita harus mencari dari beberapa orang yang akan membantu ini siapa saja, nah yang nanti ketika dijumlahkan itu akan menghasilkan gaya sebesar 650 Newton. Nah, ternyata di sini setelah dihitung, yang nanti bisa menghasilkan 650 Newton itu adalah dari Umar, Anton, dan Usman. Maka jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang D. Oke, anak-anak, saya kira untuk bagian 1 ini kita cukupkan sampai dengan nomor 10 terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut pada bagian berikutnya.